Mengapa? Pada saat pembentukan Kabupaten Manggarai Timur, kalau memang pemerintah punya naskah secara historis, secara sejarah, tidak dirubah langsung menjadi Lambaleda Utara dan Lambaleda Selatan. Itu yang kita pertanyakan. Pada saat pembentukan pemekaran Kabupaten Manggarai Timur. Nah, ini kan sebelumnya kita berdomisili di Kabupaten Manggarai Tengah. Nah, ketika mekar tahun 2007 menjadi Kabupaten Manggarai Timur, kenapa ketika desain itu pemerintah tidak melakukan pengkajian secara sejarah? Soal ini ya. Jadi dari Lambaleda kemudian kita di Mekar, ya kita Mekar jadi Poconaka dan Poconaka Timur, dan itu setelah terjadi pemekaran dan kembali lagi ke Lambaleda. Perubahan nama kecamatan itu, kenapa baru sekarang kan begitu? Saya pikir begitu. Tetapi memang saya menanggapi bahwa justru hal itu bukan bagian dari hal yang penting, kan begitu. Hai guys, jumpa lagi bersama Inspirasi Channel, dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah video pada teman-teman semua mengenai tanggapan dari teman-teman yang berdomisili di Makassar ya teman-teman, mengenai isu yang datang dari Kabupaten Manggarai Timur mengenai perubahan nama kecamatan yang ada di Manggarai Timur teman-teman. Tepatnya di Poconaka sama Poconaka Timur. Nah, apa tanggapan dari teman-teman yang ada di Kota Makassar? Nah, ini cuplikannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Jadi mungkin dari kakanda saya memang salah satu pemuda di Kecamatan Poconaka. Karena diskusinya sangat bagus, juga terbuka, juga dihadiri sama beberapa pemuda dari Matim lah. Ya. Jadi rata-rata terkecuali ketua itu sendiri berada dalam lingkaran itu. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman untuk bagaimana sama-sama menanggapi perubahan ya, atau pembaptisan ulang nama kecamatan ya. Jadi saya juga tidak lupa ya, terima kasih juga kepada Bung Zainal yang sudah jauh-jauh dari Laudin sudah datang memenuhi undangan dari teman-teman BMKM, juga narasumber saya Musni sampai sekarang juga tetap eksis di BM. Jadi kalau tanggapan saya itu terkait apa tadi temanya, apa urgennya perubahan nama kecamatan ya. Jadi itu kemarin saya dihubungi sama Ngopi, saya juga lupa undangan dari ini kemarin. Jadi memang undangannya untuk sebagai audiens saja, pendengar kalau di sana. Jadi untuk menanggapi ini, kebetulan kan kita semua sudah membaca berita bahwasanya jadi perubahan nama kecamatan ini tidak ada kepentingan lain selain daripada dalam kaitannya dengan aspek historis yang tadi ya, terkait Dalu. Tadi sudah ada referensinya di sini bahwa Kecamatan Poconaka dan Poconaka Timur itu berasal dari Dalu Lambaleda ya. Dulu juga Lambaleda itu sebenarnya dua, Lamba dan Leda. Jadi kemudian disatukan menjadi Lambaleda, dan pada tahun 1971 itu dibuat perwakilan di Mano. Kemudian pada tahun 1985 itu dibentuk Kecamatan Penuh Poconaka ya. Namun saya juga pernah menulis bahwa ya dulu kan tua-tua adat ya, rata-rata itu mereka memahami soal ya sejarah yang namanya Dalu di Manggarai ya. Mereka orang paham betul soal budaya dulu ya. Namun yang menjadi pertanyaan kita sekarang itu adalah di samping tema ya, di samping tema itu apa urgennya perubahan nama kecamatannya, di samping tema sebenarnya kenapa dulu diberi nama Kecamatan Poconaka ya kan. Jadi sekarang dengan alasan-alasan daripada Pemda Matim itu yang mengatakan bahwa Poconaka itu tidak ada dalam sejarah ya, tidak dalam sejarahnya dalunya apa ya. Nah kemudian kita ini orang Poconaka ya, sebagai pemuda Poconaka kita harus mempertanyakan soal ini ya. Jadi dari Lambaleda kemudian kita di Mekar ya, kita Mekar jadi Poconaka dan Poconaka Timur, dan itu setelah terjadi pemekaran dan kembali lagi ke Lambaleda.
ini kan bingung juga ya. Bingung sebenarnya sejarahnya bagaimana itu soal dalu-dalu di Manggarai Timur lah, terkhusus di Lambalenda itu. Namun untuk menanggapi soal apa urgennya ya, apa urgen daripada perubahan nama kecamatan ini, ya memang ada kepentingan di sana ya. Kepentingan di salah satu sisinya itu dalam kaitannya dengan visi misinya periodenya Andreas Agas itu sebenarnya sejahtera, berbudaya dan apalagi itu ya. Nah, mungkin ini bagian daripada visi misinya Andreas Agas ya. Jadi tidak heran kalau misalkan ada yang menanggapi bahwa ini merupakan sebuah kepentingan ya. Namun sebenarnya kita harus melihat di masyarakatnya ya. Apakah dengan perubahan atau pergantian nama kecamatan ini masyarakat bisa sejahtera ya? Kalau kita meneliti pada pernyataan-pernyataan dari Andreas Agas itu sendiri ya, yang mengatakan bahwa di sisi lain juga Pocornaka itu diganti karena memang atas dasar aspirasi dari masyarakatnya. Sebenarnya masyarakat siapa yang dimaksud di sini, ya kan? Ya, masyarakat itu tidak pernah menginginkan hal itu, ya. Masyarakat tidak menginginkan, dan juga kenapa Andreas Agas tidak mendengar aspirasi yang lain terkait pembangunan infrastruktur itu kan yang paling ironis di sana ya. Sebenarnya Andreas Agas itu harus memperhatikan hal itu ya. Pembangunan seperti jalan ya kan, di daerahnya sendiri itu rata-rata jalannya itu rusak parah ya. Dan kebetulan juga kita satu kampung lah sama Andreas Agas ya. Namun yang ditanggapi Andreas Agas itu terkait nama kecamatan ya. Mungkin juga karena Andreas Agas ini terlalu paham soal adat sehingga ya dia bisa seenaknya merubah nama kecamatan ya. Jadi nama kecamatan ini juga disepakati oleh beberapa tua ya, tua-tua adat di sana. Apalagi dari dalu utamanya di Lambalenda. Kemudian juga dihadiri oleh camat Pocornaka dan Pocornaka Timur. Belum tentu mereka ini tidak paham soal budaya ya. Jadi kalau soal untuk kepentingan jangka panjang yang seperti saudara saya katakan tadi ya, saya juga sepakat ya, dalam artian bagaimana agar namanya itu tetap diangkat nanti ya pada beberapa tahun ke depannya ini. Kan kita bicara jangka panjangnya Andreas Agas ini ya. Namun di sisi lain sebenarnya ini Andreas Agas ini kalau dibilang penting nanti masyarakat lain yang dibutuhkan masyarakat, lain yang Andreas Agas kerjakan ya. Atau mungkin ini program unggulan dari Andreas Agas ini ya, supaya kita masyarakat menilai bahwa oh ini pemimpin kita ini orang berbudaya ya. Tapi kan hal-hal yang lain itu diabaikan oleh Andreas Agas itu. Diubahnya nama kecamatan, tambah ribet lagi. Apakah alasan seperti itu nanti kembali lemparkan kepada masyarakatnya atau tidak? Apalagi kan ini di situasinya tidak memungkinkan bagi masyarakat ya. Jadi sebenarnya Andreas Agas ini harus memikirkan ini juga ya. Saya rasa untuk menanggapi pertanyaan itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya beri kesempatan kepada kakak saya untuk tanggapi terkait perubahan nama kecamatan ini. Kesempatan saya berikan. Oke, baik. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati jajaran pengurus BMFKM Universitas Timur Dasar, kemudian dimisioner. Yang pertama, jadi pada kesempatan ini mungkin menariknya ketika kita mengangkat pada persoalan isu-isu tentang kedaerahan, lebih khusus pada persoalan permasalahan di Kabupaten Manggarai Timur. Ya, artinya sejauh ini teman-teman sudah memikirkan ataupun sudah melihat bagaimana memang kondisi tentang daerah hari ini, yaitu lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur. Yang pertama, saya ingin mengatakan begini, artinya kita harus melihat dari beberapa aspek yang kemudian harus kita bicarakan bersama ataupun harus kita diskusikan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, apa sebenarnya dampak ketika kita bicara pada persoalan aspek pemekaran ataupun perubahan nama kecamatan. Nah, saya akan menguraikan dari satu sisi. Yang pertama dari segi dasar hukum ataupun undang-undang. Yang pertama sebenarnya adalah
demokratisasi ketika pemerintah menentukan suatu kebijakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Ini adalah kesempatan ataupun keran untuk pemerintah daerah untuk melakukan proses perubahan ataupun pergantian dan penetapan nama kecamatan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita bicara pada persoalan aspek pemekaran ataupun perubahan nama kecamatan, ini sebenarnya kita melihat ada dua poin yang kita lihat. Yang pertama adalah aspek sosiologis, yang kedua pada persoalan aspek politisnya. Nah, menariknya tadi bahwa ada beberapa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman narasumber saya tadi, bicara pada persoalan aspek sejarah, historisnya, bagaimana kemudian latar belakang ini. Ternyata disampaikan oleh teman-teman bahwa sebelumnya ini ada persoalan satu sejarah, yaitu dari ada satu dalum gitu. Artinya kalau kita bicara dalum ini, dia ini masuk pada sistem praja pemerintahan sebelumnya, sebelum masuk pada pemerintahan yang kita laksanakan pada hari ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya yang pertama disampaikan tadi, misalkan ada sebuah beban secara psikologis masyarakat. Kenapa? Karena ini akan ribet tentunya. Sebenarnya menariknya ketika teman-teman menyampaikan tadi, misalkan bicara pada persoalan bagaimana kemudian kita melihat peran pemerintah pada hari ini. Nah, saya akan ingin menyampaikan tentang dasar hukumnya. Dasar hukum itu yaitu dari ketika perubahan, maksudnya ketika perubahan Undang-Undang Nomor 32 ataupun lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu menjadi landasan secara formal ataupun secara legal dari pemerintah pusat, bahwa saya katakan lagi ini adalah pola fragmentasi ataupun kesempatan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan, hal-hal perubahan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, satu sisi adalah ketika hal ini terjadi, maka saya masuk pada poin yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang persoalan bagaimana ketika perubahan nama kecamatan ataupun pemekaran dari tingkat provinsi, daerah tingkat 1, kemudian pemekaran dari tingkat 2 yaitu kabupaten, kemudian masuk pada kecamatan. Artinya kalau kita melihat secara tatanan dalam struktur pemerintahan, artinya jelas ada pembagian wilayah, misalkan dari pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2, kemudian kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa. Oke. Nah, apa sebenarnya ketika kita bicara pada persoalan, misalkan kita harus memahami bagaimana persyaratan tentang pemekaran kabupaten kota, misalkan pemekaran kecamatan. Nah, saya ingin menguraikan pada kesempatan ini bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, pertimbangan secara sosiologis, pertimbangan secara kultural ataupun secara kebudayaan. Yang kedua, pertimbangan secara demografis. Yang kedua, pertimbangan secara aspek ekonomi. Nah, beberapa poin ini akan menunjang sebenarnya dalam proses jangka. Kita bersifat bersifat jangka panjang. Misalkan kita bicara pada persoalan aspek demografisnya ataupun dari aspek pendudukan. Mengapa? Karena secara konstitusi ataupun secara aturan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di situ menentukan persyaratan yang salah satunya adalah tentang persoalan aspek pendudukan, besar jumlah penduduk. Kenapa? Karena itu menjadi aspek persyaratan yang ditentukan secara aspek legal format dari aturan. Yang kedua, bicara pada persoalan iklim ataupun bicara pada persoalan kondisi geografisnya. Bagaimana sebenarnya kondisi geografisnya? Misalkan kondisi geografis, apakah ketika misalkan geografisnya nyaman atau tidak? Jangan sampai ini akan menimbulkan dampak kepada aspek masyarakat, sehingga keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah itu akan terganggu. Nah, kemudian yang ketiga, persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi ini kan lagi-lagi kita bicara geografisnya. Bagaimana sebenarnya kondisi geografisnya? Misalkan kondisi geografis, apakah ketika misalkan geografisnya nyaman atau tidak? Jangan sampai ini akan menimbulkan dampak kepada aspek masyarakat, sehingga keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah itu akan terganggu. Nah, kemudian yang ketiga, persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi ini kan lagi-lagi kita bicara pada persoalan pendapatan. Ada pendapat, bagaimana sebenarnya pendapatan masyarakat dari per hari, kemudian per bulan sampai per tahun itu akan menjadi penunjang daerah. Misalkan ada istilahnya PAD, pendapatan asli daerah. Kemudian dalam undang-undang itu menyatakan ada dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus. Nah, itu yang sebenarnya faktor-faktor ataupun penunjang
dalam pembangunan daerah ataupun penunjangan pembangunan daerah. Kenapa? Karena bicara DAU itu dia sebuah anggaran misalkan dari APBN itu dialokasikan ke APBD. Nah, DAU itu dia akan menentukan pembangunan yang bersifat dana alokasi yang bersifat umum. Nah, dana alokasi khusus dia yang bersifat khusus. Nah, hal ini yang mempertimbangkan dari pemerintah daerah. Artinya hal ini yang menjadi kajian. Kemudian yang ketiga, aspek sosiologisnya. Kira-kira bagaimana ketika bicara pada persoalan jadi pemekaran wilayah ini, aspek sosiologis, bagaimana aspek sosiologis masyarakat? Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Apakah ketika proses penggabungan ini apakah cocok tidak? Misalkan ketika kecamatan daerah akan bersanding dengan peternakan, cocok tidak secara sosiologisnya? Nah, ini sebenarnya harus dikaji. Namanya ada naskah akademik yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kajian khusus sebelum penetapan, misalkan menjadi kabupaten ataupun menjadi kota kecamatan. Nah, itu beberapa hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Kemudian persoalan bagaimana sebenarnya tentang gagasan ini pembangunan daerah, tentang soal gagasan pemekaran daerah. Nah, salah satu ending ataupun salah satu substansi dari pemekaran daerah ini adalah yang pertama, persoalan pendekatan aspek pelayanan publik. Nah, dalam kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada namanya kewenangan yang bersifat absolut. Ada namanya kewenangan yang bersifat pelayanan dasar dan pelayanan pilihan. Oke. Bersifat absolut itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Dia berbicara pada persoalan aspek pemerintah pusat dari struktur jajaran pemerintah. Nah, yang kedua, kewenangan yang bersifat konkuren. Dalam konkuren itu ada dua yang saya katakan tadi, yaitu pertama, bicara persoalan pelayanan dasar, kemudian persoalan pelayanan pilihan. Itu memang menjadi urgensi yang menjadi ketika bicara pada persoalan aspek pemerintah daerah. Nah, menariknya adalah ketika kita bicara bicara pada tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, memang kalau saya katakan melihat misalkan kondisi-kondisi sebelumnya ataupun aspek-aspek sebelumnya, sebenarnya ada pergeseran gitu. Yang pertama, setiap daerah RPD-nya, rancangan tentang pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang, dia harus menyesuaikan dengan rancangan pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang nasional. Bicara pada persoalan aspek yang secara universal negara. Nah, yang kedua, yang kita pertanyakan adalah mengapa pada saat pembentukan Kabupaten Manggarai Timur, kalau memang pemerintah punya naskah secara historis, secara sejarah, tidak dirubah langsung menjadi Lamaleda Utara dan Lamaleda Selatan. Itu yang kita pertanyakan. Pada saat pembentukan pemekaran Kabupaten Manggarai Timur. Nah, ini kan sebelumnya kita berdomisili di Kabupaten Manggarai Tengah. Nah, ketika mekar tahun 2007 menjadi Kabupaten Manggarai Timur, kenapa ketika desain itu pemerintah tidak melakukan pengkajian secara sejarah gitu? Maksudnya, ini kan ditahu dari pemerintah daerah bahwa ini ada kesamaan sejarah bahwa dari Dalu Lamaleda. Kenapa tidak dirubah? Nah, poin yang kedua adalah kita melakukan hipotesa atau kita menduga bahwa ini bersifat politis gitu. Politisnya adalah kok pemerintah tiba-tiba itu melakukan perubahan yang memang secara, kalau saya katakan ini secara tertutup. Kenapa dikatakan secara tertutup? Karena pada hari ini masih ada bentuk kekecewaan ataupun bentuk pelampiasan yang memang dari teman-teman pemuda, kemudian teman-teman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Nah, secara personal ataupun secara persyaratan ada proses namanya musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat kelurahan untuk menyepakati perubahan nama kecamatan itu. Kemudian duduklah misalkan tokoh-tokoh adat ataupun satu sisi mereka sebagai tokoh sejarah, ini sebagai penguatan bukti ataupun saksi mereka dari pemerintah daerah. Nah, sempat saya baca di media bahwa Bupati Manggarai itu sempat diangkat sebagai anak sulung. Anak sulung. Nah, sebenarnya ini kalau saya melihat bahwa ini memang sebuah kepentingan politis. Kepentingan politisnya adalah ini bersifat jangka panjang.
bahwa memang dia putra asli dari Pocoranaka. Ya memang dia ingin menguatkan dari satu sisi. Kalau saya melihat dari UGC, dari KTP, kemudian kartu keluarga, ini harus dirubah. Nah, satu sisi sebenarnya kalau kita bicara fokus pemerintah pada hari ini adalah bagaimana memang substansinya memperbaiki. Yang pertama, persoalan dalam pembangunan itu ada dua, secara sumber daya manusianya dan sumber daya alam. Nah, ini yang sebenarnya menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki masyarakat. Nah, yang kita lihat pada hari ini kerja-kerja pemerintah daerahnya begitu, tidak ada yang lebih substansi yang kita lihat. Karena kalau kita melihat bahwa pembangunan kita hari ini masih banyak, kira-kira teman-teman menyaksikan di media sosial yang di Facebook ataupun di WA mereka, teman-teman melakukan postingan status sebagainya. Ini artinya karena kita punya keresahan yang sama, kita punya perhatian sama kepada daerah, ataupun lebih khusus kepada Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya. Kemudian selanjutnya, beban psikologis masyarakat adalah karena situasi COVID-19, masyarakat harus kembali untuk membuat yang namanya harus, apakah sekarang masih berlaku rapid test atau memang swab melakukan swab. Nah, ini adalah dampaknya adalah yang pertama dampak secara sosial, yang kedua dampak secara ekonominya. Masyarakat harus mengambil dari mana gitu. Sementara kebutuhan setiap hari ataupun kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan setiap hari itu sangat rumit. Nah, dengan perubahan seperti ini, sebenarnya pemerintah sejauh ini harus memberikan solusi kepada masyarakat. Lagi-lagi saya katakan di Dukcapil Manggarai Timur itu setiap hari penuh orang untuk melakukan pembuatan KTP dan sebagainya, akta kelahiran, kemudian ini kakak. Tidak hanya dari kebutuhan itu, tidak hanya dari Lambalega Selatan maupun Lambalega Utara, tidak hanya tetapi ada dari 11 kecamatan ini yang sekarang dimekarkan oleh pemerintah daerah ataupun dari bupati. Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat bahwa pemekaran itu memang kemenangan pemerintah daerah, kemenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran. Tapi apa sebenarnya endingnya ketika pemekaran? Apakah memang masyarakat akan meningkat secara kualitas pendapatan setiap hari atau penunjangan ekonomi, kemudian dari segi infrastrukturnya? Nah, kalau kita melihat secara kasat mata di Kabupaten Manggarai Timur, sebenarnya ada dua kekurangan kita. Saya mungkin akan membahas dari kondisi kita di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan, sama-sama teman-teman seperjuangan di sini, cuma kita beda kampus. Yang pertama, kita memang hari ini lebih fokus kepada persoalan isu-isu nasional. Ya, itu yang pertama, isu-isu nasional yang kita kedepankan. Tapi ketertinggalan kita ketika ada isu daerah. Yang pertama, yang saya katakan bahwa kita tidak punya ruang. Oke lah, mungkin secara kecamatan kita punya ruang. Kami mungkin dari ketiga MKL ya, 3 MKL mungkin punya ruang. Itu ya, dari teman-teman kecamatan darat, kemudian masuk dari kecamatan darat. Kita juga sering melakukan kunjungan daerah dan untuk di setiap desa, di setiap kelurahan, dengan berbagai tema seperti gagasan, pendekatan pemerintah. Saya kira ini kan kalau dari teman-teman ketiga MKL dikatakan ini bentuk pengabdian panggilan moral secara sosial kepada masyarakat. Nah, apa yang menjadi pertanyaan adalah perbuatan yang tingkat kabupaten, organisasi tingkat kabupaten, itu yang menjadi pertanyaan penting. Kalau kita punya itu, nah untuk menanggapi hal ini sebenarnya mudah. Untuk menanggapi hal ini sebenarnya mudah. Mudahnya adalah kita punya ruang. Kita punya ruang untuk menyampaikan sorot kepada daerah bahwa ini sesuatu hal yang memang tidak substansi gitu. Substansinya adalah fokus pemerintah bangun itu Manggarai Timur. Karena ketika bicara otonomi daerah, dia akan bicara persoalan kompetensi, bicara persaingan. Karena bicara pada perusahaan otonomi daerah itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada istilahnya dengan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Nah, ada beberapa poin yang tidak diberikan oleh pemerintah daerah, misalkan persoalan agama, persoalan kebijakan fiskal dan moneter, kemudian bicara pada persoalan keamanan. Saya akan mengambil dari sini kenapa tidak diberikan juga tentang otonomi daerah, tentang keamanan, karena jangan sampai setiap daerah akan mempertahankan tentang kekuatan keamanannya. Gitu. Nah, lagi-lagi kita pada kesempatan ini, yang pertama saya mengatakan bahwa sebenarnya ini untuk
ketidaksistematisan pemerintah dalam merancang persoalan pembangunan daerah, tentang rancangan pembangunan daerahnya dari tahun misalkan dalam 1 tahun, kemudian pergantian tahun selanjutnya. Nah yang kedua selanjutnya, bahwa ini memang yang menjadi pertanyaan besar kita adalah kepada representasi kita ataupun DPRD. Nah ini menjadi pertanyaan kita, apakah mereka hanya berdiam diri saja ketika ada sebagian kelompok masyarakat menuntut bahwa ini tidak wajar loh untuk berubah nama kecamatan? Yang wajarnya pemerintah harus memperbaiki nasib masyarakat, melayani masyarakat yang baik dari aspek pendidikan, kesehatan, bagaimana memperbaiki perumahan rakyat. Itu memang kalau kita melihat secara geografisnya, letak geografis Manggarai Timur kan terbagi dua, ada wilayah bagian pegunungan, ada bagian pesisir pantai. Kira-kira kebutuhan bagian pesisir pantai itu apa? Kira-kira kebutuhan dari daerah pegunungan itu apa? Nah itu yang menjadi poin penting yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Nah rata-rata pemerintah kita adalah rata-rata masuk dalam jajaran pemerintahan, baik sebagai, kalau istilah di pemerintah daerah itu adanya OPD, organisasi perangkat daerah. OPD itu, setiap OPD itu memang ada istilahnya representasi dari partai politik itu, kalau kita katakan secara kasar, secara radikal, bahwa memang representasi dari partai politik. Sehingga yang menjadi kendala adalah dalam jajaran struktur pemerintahnya ini menjadi hambat, karena dia bukan fokus kepada masyarakat, tapi dia fokus kepada partai. Nah ini menjadi tidak ada netralitas dari pemerintah. Nah ini kekurangan dari peran pemerintah dari setiap OPD, organisasi perangkat daerahnya. Nah yang kedua, lebih khusus kita kepada Pak Bupati ataupun kepada Pak Bupati Manggarai Timur yang kita hormati. Artinya satu sisi kita mengapresiasi bahwa dia memang direkomendasi kepada rakyat ataupun hasil proses demokratisasi, hasil memang ini adalah kemenangan rakyat sehingga rakyat merekomendasikan kepada dia menjadi Bupati Manggarai Timur. Tapi yang kita pertanyakan adalah tentang kebijakannya. Kemudian selanjutnya, adakah yang menjadi pertanyaan kita, adakah kesempatan kira-kira misalkan yang sudah dirubah dari Pocoranaka menjadi Lambaleda Utara dan Lambaleda Selatan, adakah memang perubahan kira-kira? Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi permasalahan adalah ini sudah di-SK-kan dari Kemendagri. Artinya dalam lembaga kementerian, ada namanya lembaga kementerian, ada namanya non kementerian. Yang di luar dari non kementerian, jajaran menteri ini kan ya pembantu presiden. Nah, yang menjadi pertanyaan dia, Lambaleda Selatan dan Lambaleda Utara ini kan sudah punya SK, sehingga ini sebenarnya secara legal formalnya oke, sudah selesai. Cuman dampaknya adalah kepada dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya, itu menjadi dampak masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita solusinya, kira-kira sudah ada solusi dari pemerintah pada hari ini. Kemudian bagaimana sih, kemudian kesempatan ini kan ada Bung Anesto, kira-kira sejauh ini bagaimana sih teman-teman pemuda ataupun mahasiswa dari Pocoranaka, baik yang berdomisili di Makassar ataupun di daerah-daerah lain yang berbuat dari Sulawesi Selatan, apakah memang punya keresahan yang sama gitu ketika ada perubahan seperti ini? Sekira begitu dulu, saya kembali ke Terima kasih. Saya luas sekali menjelaskan terkait perubahan nama di Kecamatan Pocoranaka dan Pocoranaka yang Timur Utara. Ketika kita membahas terkait itu memang sangat luas sekali sebenarnya, luas sekali karena kenyataan sekarang masyarakat di Pocoranaka itu sangat, maksudnya mereka sangat masih keberatan terkait dengan perubahan nama kecamatan itu, karena itu sangat mengganggu sekali ke mereka sehari-hari, karena mana yang urus administrasi itu menghambat lagi dengan perekonomian mereka. Ya, mungkin ada tanggapan dari kakak saya untuk kesempatan saya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya hormati teman-teman seperjuangan saya dan yang saya hormati Kakanda selaku komisioner BM FKM
yang luar biasa sumpah hadir pada kesempatan ini. Sejujurnya sebenarnya saya memulai dulu dari persoalan historis, karena dari Kakanda Panis tadi mungkin sudah jelaskan sedikit tentang persoalan historis dari bocoran naga itu sendiri. Mungkin Bung Kanis saya sudah menjelaskan bahwa sebetulnya bocoran naga ini dulu kan satu dalu begitu. Mungkin pertanyaan sebelum saya memajukan pembicaraan saya, pertanyaan sederhana mungkin yang mungkin bentuk keresahan kita juga sebagai pemuda Manggarai Timur, yang dimana kenapa sih sebenarnya pemerintah ataupun Pak Andi Agas itu bisa dia bisa dirubahkan nama kecamatan itu sendiri. Itu pertanyaan yang paling mendasar. Mungkin tadi Bang Zainal sudah singgungkan persoalan itu. Kalau memang bocoran naga itu jelas historisnya bahwa satu dalu, kenapa tidak dari dulu kan begitu pertanyaannya? Kenapa sekarang baru muncul, baru adakan perubahan nama kecamatan itu? Ada kecamatan Lambaleda dan kecamatan Lambaleda Timur, kan begitu? Dan saya pikir kan mungkin tidak terlepas dari persoalan ini adalah bentuk bagaimana permainan yang kemudian mereka bisa mengambilkan salah satu keuntungan dari persoalan wilayah itu sendiri, kan begitu. Nah, kalau melihat kondisi kita hari ini kan khususnya di wilayah Manggarai Timur, kita ketahui bersama bahwa ada beberapa mungkin yang belum tersentuh dengan beberapa wilayah, termasuk yang paling utama itu persoalan infrastruktur itu sendiri. Baik itu di wilayah-wilayah wilayah pegunungan maupun lebih-lebih di bagian daerah-daerah pesisir yang mungkin hari ini dianaktirikan begitu, tidak pernah tersentuh dengan persoalan infrastruktur itu sendiri. Nah, dan ini yang perlu kita kritisi bersama, bahwa kalau semacam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri, kayak semacam kemarin perubahan nama kecamatan itu sendiri, itu saya pikir kan tidak menjadi suatu permasalahan, dan itu sudah disinggungkan juga karena memang itu adalah kewenangan mutlak yang diserahkan atau yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke daerah, kan begitu. Namun kita melihat di sini ada beberapa sisi yang kemudian bahwa kita melihat bahwa perubahan nama kecamatan ini mungkin kita melihat bahwa salah satu bentuk nilai-nilai politik itu sendiri daripada pemerintahan daerah itu sendiri. Dan mungkin bagi masyarakat yang berada di wilayah itu sendiri banyak tidak menerima dengan hadirnya ataupun perubahan nama kecamatan itu sendiri dengan berbagai pertimbangan, dan menjadi pertanyaan yang paling mendasar seperti apa yang saya katakan pada awalnya, bahwa kenapa tidak dari dulu untuk perubahan nama kecamatan itu, kenapa baru sekarang, kan begitu. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih. Jadi sudah mengatakan bocoran timur. Jadi ketika kita memperhatikan atau memperhatikan kenyataan sekarang, karena sesuai dengan apa yang disampaikan dari narasumber tadi, bahwa mungkin itu ada kepentingan politik dari Anda saja, atau mungkin ada tujuan tersendiri untuk jangka panjang. Jadi mungkin di sini perlu kita menanggapi juga, karena kita pandang secara politiknya terkait dengan perubahan nama kecamatan itu. Oke, memang menarik karena sedikitnya kita sudah membongkar satu persatu terkait diskursus kita pada malam hari ini terkait masalah perubahan atas nama kecamatan tersebut. Nah, kira-kira memang ketika kita pada malam hari ini meminta untuk kasih geser sedikit penjelasannya kita pada persoalan yang memang hal-hal yang politis yang dilakukan oleh, kita sebut saja Ibu Bupati Manggarai Timur atau Desa Agas yang kita hormati ini,
yang memang sudah disampaikan oleh narasumber tadi bahwa dia bagian dari representasi masyarakat yang memang dipilih secara demokrasi kan begitu. Namun di sisi lain memang satu hal yang mesti kita lebih dalam untuk bagaimana kita membongkar segala bentuk sikap ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Timur. Dalam hal ini mungkin salah satunya yang memang terjadi 2-3 minggu yang lalu terkait perubahan atas nama kecamatan tersebut. Nah, memang kalau kita giring ke hal-hal yang sifatnya politis, tentu diskusi kita pada malam hari ini kita sampaikan secara fair saja, kan gitu. Kita sampaikan secara fair karena memang saya secara pribadi, artinya secara posisi kita sebagai pemuda kan begitu. Secara posisi kita sebagai pemuda dan kita bagian dari masyarakat yang ada di Manggarai Timur. Apalagi kita pada posisi ini ada mahasiswa. Nah, mungkin ini hasil sebuah keresahan yang memang selama ini kita melihat dari kebijakan Bupati Manggarai Timur. Nah, dari awal saya sampaikan tadi bahwa memang ya di sisi lain sikap ini adalah bagian dari bentuk jangka panjang juga kan begitu. Sikap yang diambil ini, kebijakan yang diambil ini bagian dari jangka panjang. Misalkan seperti apa disampaikan tadi bahwa dari sisi penyebaran atau luas wilayah, yang ada di kecamatan tersebut yang memang sudah dirubah pada hari ini, Lambaleda Utara dan Lambaleda Selatan. Nah, kenapa memang hal ini dilakukan oleh Bapak Andreas Agas? Ya, memang di sisi lain ini kan bentuk daripada legasi kan begitu. Artinya dia menyimpan sebuah sejarah kan begitu. Karena memang pada posisi ini dia masih menjabat sebagai bupati, secara watak kekuasaannya masih melekat ya. Secara watak kekuasaannya masih melekat, sehingga dia tidak lagi membicarakan dampak sosialnya atau dampak secara ekonominya kan begitu. Tetapi justru yang lebih menonjol adalah kekuasaannya, lebih menonjol ada kekuasaannya. Makanya pada kesempatan ini, karena memang pada posisi ini dia masih menjabat sebagai bupati, kita tidak bicara jangka panjangnya juga. Artinya mungkin di tahun 2003 dia kembali untuk jadi 01-nya Manggarai Timur. Nah, kira-kira pertanyaan ini yang mau kita istilahnya kalau secara radikal kita bicara, kita telanjangi kan begitu, kita diskusikan saja. Nah, karena memang saya bilang tadi dari awal bahwa ini bukan hal yang urgent kan begitu, hal yang penting, tetapi memang atas visi misi yang memang sudah dikeluarkan oleh Bapak Andreas Agas, bahwa visi misinya itu memperbaiki segala bentuk infrastruktur kan begitu. Artinya memberikan edukasi terhadap masyarakat dan juga perbaiki infrastruktur, yaitu jalan, listrik dan sebagainya. Kan begitu. Kenyataannya hari ini kan banyak sekali yang memang dikritisi pada wilayah itu, perbaikan infrastruktur kan begitu. Misalkan kalau kita menengok di LR, kalau kita menengok kembali LR Selatan, itu masih buruk sekali terkait infrastruktur jalan. Mungkin kira-kira ya hal inilah yang harus ditengok oleh Bupati Manggarai Timur, bukan kepentingan-kepentingan lainnya yang memang tidak begitu penting. Ya, kalau kita mau khawatirkan justru posisi yang cukup strategis, bagian dari kesempatan pemerintah untuk mengambil keputusan yang memang di sisi lain ini adalah kepentingan kan begitu. Ini adalah kepentingan. Makanya memang ada satu kata, saya pinjam bahasanya Mas Hefeli, bahwa memang
tidak penting lagi bagi pemerintah untuk membicarakan hal-hal yang sifat moral kan, moralitas kan begitu. Artinya kepentingan moralitas itu kepentingan bersama, tidak penting lagi. Tetapi dalam posisi strategis atau posisi kekuasaan, justru yang lebih penting bagi pemerintah itu berkuasa semenang-menangnya kan begitu, atas kepentingan pribadi, kepentingan individu, kepentingan kelompok tersendiri. Nah, kira-kira saya baca di situ. Mungkin ya seperti itu Pak Moderator. Mungkin ada tambahan dari Sebagai closing statement. Jadi sebagai closing statement saya, ya. Jadi Kasih lagi. ya itu bupatinya saja. Jadi ini kan tadi beberapa narasumber saya bahwa mengatakan bahwa Anda Sagas itu adalah bentuk representasi dari rakyat itu sendiri. Jadi sebagai bentuk representasi dari rakyat itu sendiri, maka kita boleh menyarankan kepada Bupati Manggarai Timur bahwa dia harus bekerja ya dari hal-hal yang bersifat substansial yang mendasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jadi kalau dalam situasi saat ini kan apa yang harus dikerjakan ya. Jadi boleh kita mengatakan bahwa Anda Sagas itu lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, lain yang dia kerjakan ya. Jadi itu kan yang masyarakat Poconaka itu tidak terima dengan perubahan nama kecamatan ini. Jadi saya rasa dengan konsepnya makin sebar, Manggarai Timur kedepannya akan lebih baik ya. Jika ini dikerjakan secara sistematis tadi, seperti yang saudara Enal katakan tadi. Saya rasa demikian dari saya. Semoga aspirasi kita atau apa yang menjadi pembahasan kita atau kajian kita malam ini bisa terdengar ya. Mudah-mudahan kita bisa adakan diskusi lebih besar lagi. Dan alokasi yang dibagi hasilkan, bicara pada perusahaan kebutuhan misalkan perlengkapan dalam kantor, kemudian gaji para pegawainya. Nah ini kan sama-sama beban daerah. Nah pemekaran kecamatan itu juga beban daerah. Kalau kita berpikir, apakah ini memang esensi dari proses program kerjanya pemerintah daerah? Nah, sebenarnya kalau saya ingin mengatakan pada kesempatan ini adalah yang pertama, menjadi kekurangan kita di Manggarai Timur, salah satunya kita tidak punya perusahaan daerah, sehingga itu menjadi kekurangan. Karena harapan pemerintah daerah hanya dari APBN, tidak dari PAD, pendapatan asli daerah. Misalkan dari pajaknya, ada dari pajak bumi dan bangunan, ada dari PPH. Itu memang menjadi retribusi daerah ataupun menjadi pajak daerah. Nah itu menjadi kekurangan kita. Kira-kira ada tidak kita mendapatkan informasi dari daerah tentang PAD-nya Manggarai Timur ataupun di media-media online yang disampaikan dari pemerintah daerah, misalkan dari sekretaris daerah Kabupaten Manggarai Timur itu dari Sekda menyampaikan bahwa ataupun dari dari Sekda misalkan sekian pendapatan ataupun PAD-nya dari Manggarai Timur, ada tidak? Kan tidak ada. Sehingga ukuran kita apa sebenarnya ukuran kita, tolak ukur kita tentang persoalan pemekaran kecamatan. Kalaupun pada ini sama seperti kecamatan-kecamatan sebelumnya, berarti ini ada kepentingan, saya katakan pada kesempatan, ada kepentingan kelompok tertentu yang dimanfaatkan kekuasaannya oleh bupati. Saya katakan begitu. Artinya apa? Saya katakan mulai awal tadi, ada lahan basah yang harus digarap, bahwa ada kepentingan jangka panjang selanjutnya yang harus mereka lakukan. Yang kedua, bahwa ada rencana baru. Wacana adalah pemekaran Manggarai Utara. Lagi-lagi kita muncul pertanyaan, apakah hari ini kita masih mempertahankan status kita di Kabupaten Manggarai Timur, kemudian kita harus mengalihkan kepada Kabupaten Manggarai Utara? Kalau pada hasilnya sama, kondisi dari tahun 2007 sehingga umur Kabupaten Manggarai Timur yang ke-12 atau yang ke-13 sekarang? 13 tahun. Saya melihat masih banyak persoalan. Tenaga kesehatan yang kurang diakomodir, kemudian aspek pertanian. Kan kalau kita melihat secara potensi alam untuk Kabupaten Manggarai Timur itu kan terbagi dua, yang saya katakan sejak awal.
dari misalkan wilayah daerah pegunungan itu penghasilan cengkeh, kemudian kopi, coklat. Kira-kira bagaimana sejauh ini misalkan peran pemerintah? Apakah pemerintah sudah pernah melakukan misalkan kerjasama gitu, misalkan kerjasama dengan perusahaan yang memang misalkan dari luar negeri, itu kan kebebasan dari perusahaan dari luar negeri untuk mempublikasikan bahwa ada potensi alam yang harus dikembangkan ataupun kreativitas dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat ataupun pajak daerah. Kemudian itu dari sisi tentang sumber daya alamnya. Nah, bicara pada persoalan misalkan pertanyaan kita, bagaimana memang misalkan kondisi pertanyaan kita pada hari ini, bagaimana tenaga para PPE yang memang secara potensi memang sangat tidak layak. Iya, karena memang yang pertama faktornya salah satu ending ataupun permasalahan pusat birokrasi kita ataupun lebih khusus birokrasi Indonesia adalah ada istilahnya orang gelap. KKN itu memang masih berlaku. Ini kan apa istilahnya, kalau dalam pandangan Max Weber dia katakan rasionalitas instrumental. Artinya ada pemanfaatan secara kepentingan tertentu. Rasionalitas secara formal, misalkan kalau saya melakukan hal ini kira-kira apa keuntungan saya, kan begitu ya. Saya kira ini kan sebenarnya memang peluang bagi Andreas Agassi untuk menata ataupun memperbaiki persoalan pelayanan dasar, pelayanan kehidupan yang misalkan bagaimana bagian perikanannya ataupun lahan, misalkan bagian hutan-hutan yang harus diperbaiki, yang harus direvitalisasi. Ini menjadi sebenarnya titik fokusnya, bukan pada persoalan yang tidak substansial. Saya kira ini bukan hal yang substansial untuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira begitu, Pak. Saya kira Terima kasih. Mungkin ada lagi kesempatan saya. Ya, terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Saya pikir jelas ya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Mungkin saya bahasanya mungkin sederhana, bahwa kebijakan yang diambil oleh Andreas Agassi hari ini itu kebijakan para elit, bukan kebijakan para publik. Artinya yang dimana setiap kebijakan itu kan rujukannya untuk publik sebenarnya. Namun kita lihat kondisi sekarang kan bisa yang terjadi sekarang, perubahan nama kecamatan. Apa sebenarnya layak itu bisa berubah nama kecamatannya. Saya pikir itu tadi kembali kepada kepentingan politik itu sendiri. Di mana mungkin ada salah satu di wilayah itu yang kemudian bisa dikembangkan atau hanya menguntungkan bagi para pemerintah itu sendiri. Saya kira begitu. Mungkin ada. Iya, sedikit dari saya. Memang segala bentuk apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, dari pertimbangannya, baik pertimbangan secara sosiologis, pertimbangan secara kultur budaya, pertimbangan